Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Oke. Nasihat. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-9. Jadi kemarin kita sudah melewati materi terkait dengan firewall. Ini yang pertemuan ke-9 ini kita nanti akan memasuki materi bandwidth. Kemarin sudah saya share untuk materinya ya. Namun sebelum itu, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Classroom. Tadi sudah saya share. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang bandwidth. Nah, apa itu bandwidth? Nah, tapi sebelum itu ada tujuannya nih. Kita belajar ini nggak cuma sembarangan, tapi ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan pengembangan dari KIKD ya. Kalau KIKD-nya itu KI-nya memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual dan seterusnya. Sementara untuk KD-nya itu adalah mengevaluasi manajemen bandwidth. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah pembelajaran ini itu peserta didik menjelaskan konsep manajemen bandwidth. Tujuannya itu peserta didik dapat merangkum tentang konsep manajemen bandwidth dengan baik, dengan benar ya. Kemudian juga dapat menyusun menggunakan kata-kata sendiri terkait pengertian bandwidth dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan bandwidth, throughput, dan juga cara kerja manajemen bandwidth. Nah, di sini saya berikan pengantar, ada video pengantar supaya teman-teman termotivasi gitu ya. Nah, ini anak-anak sekalian, saya coba share screen terkait dengan terkait dengan manajemen bandwidth. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ini linknya saya share di ini ya, saya share di kolom chat. Jadi peserta didik bisa sambil melihat. Untuk materi itu udah dibaca-baca belum? Materi terkait dengan bandwidth. Sudah, Pak, separuh. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Dari materi yang sudah di-share kemarin, peserta didik kan saya yakin udah membaca. Kemudian juga ada sedikit tes di awal atau diskusi tes itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik gitu kan. Setelah membaca secara individu terkait dengan materi bandwidth, kemudian ini nanti akan saya bagikan, akan saya buka untuk materi yang berupa video. Nanti bisa mengamati berupa video. Saya share juga di Google Classroom ya. Saya share di Classroom untuk video materi pembelajaran.
Baik peserta didik sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan materi bandwidth. Videonya sudah kita putar, kita saksikan bersama, dan juga materi di modul kita bahas ya. Nah, ini adalah contoh bandwidth. Nah, yang disebut bandwidth adalah nilai transfer data TX maupun RX ini ya. TX ini alat yang ada di sini itu mentransfer data. Kalau RX menerima data, artinya mengunduh. Sehingga proses download dan uploadnya itu lebih besar download. Ini nilainya itu selalu berubah setiap detiknya, makanya di situ disebut per detik gitu kan. Setiap detiknya berubah nilai transfer data yang setiap detiknya berubah. Kalau kita lihat di traffic, nah ini lebih jelas. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ini disebut dengan bandwidth. Sementara throughput, kalau saya ukur ya, misalnya gini, di warnet konsumsi transfer rate-nya itu throughput. Nah ini yang disebut throughput ini, yang terukur di sini adalah 5,5, 5,7 ya Mbps. Ini proses downloadnya, sementara uploadnya ini yang sebelah ini. Nah, padahal untuk warnet ini bandwidthnya saya sediakan sebesar 10 Mbps. Satu net ini ya, satu net profilnya 10M, profil 10M. Profil 10M itu di sini malah saya sediakan 15 Mbps nih. Limitnya 15 Mbps. Bandwidth disediakan 15 Mbps. Sementara yang terukur hanya 4,95. Nah, ini disebut throughput. Sampai sini bisa dipahami antara bandwidth dan throughput. Oke, bisa Pak, bisa. Nah, kalau bandwidth itu adalah satuan yang disediakan ya, sementara throughput itu yang terukur. Mau mengajak teman-teman berdiskusi nih, nanti silakan teman-teman ngobrol satu sama lain. Yang paham silakan mengemukakan pendapatnya ya, nggak usah malu-malu. Bandwidth itu apa sih? Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit atau detik. Oke, gimana ya? 100 buat Anda. Oh ya, sip. Oke, setelah tadi Denny menyampaikan pengertian tentang bandwidth, siapa yang mau menyampaikan tentang throughput? Silakan. Aku Pak. Oh ya, Mas Nanda, silakan Mas Nanda. Throughput adalah nilai aktual yang terhitung dalam mengupload file, Pak. Oh ya, sip. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau tidak ada, setelah ini kita kerjakan tugas ya, post test. Jadi teman-teman nanti mengerjakan tugas seperti biasa untuk mengetahui tingkat pemahaman teman-teman setelah menggunakan media video maupun sebelum menggunakan media video. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pertemuan ke-9 ini. Ingat, di masa pandemi kita belajar secara daring, tapi tidak mengurangi ekstensi kita sebagai seorang pelajar, karena sesungguhnya belajar itu adalah proses mencari ilmu pengetahuan sepanjang hayat ya. Jadi selama hayat masih di kandung badan ya terus berjuang ya, jangan patah semangat. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini beneran gak ada yang ditanyakan kan? Tidak ada Pak. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Sudah cukup.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.